مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم عن عبادة ابن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الkitab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ya, sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Ustadz Irsyad wal Ustadz Abdurrahman wa Al-Ustadz Paman Sufni wa jami'al hadirin wal Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih dan seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan an Jabir ya, Ibni Samrata radhiyallahu anhu qala syaka ahlul Kuffa Sa'adan ila Umar radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Jabir bin Samurah, bukan Samroh ya, Samurah. Beliau mengatakan penduduk Kufah. Kufah adalah satu tempat yang ada di Irak. Penduduk Kufah mengadu kepada Sayyidina Umar. Ini di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Fa'adzalahu wasta'mala alaihim ya Ammaran fashaqau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli fa arsala ilaihi. Jadi penduduk Kufah ini mengadu kepada Sayyidina Umar untuk meminta Sa'ad ibn Abi Waqqas dipecat dari jabatan sebagai amir pada waktu itu, sebagai gubernur di Kufah. Mereka mengadu sebab
Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya tidak baik. Jadi cara sholatnya menurut mereka tidak baik. Nah, kebiasaan yang ada di masa tersebut, setiap gubernur, amir memimpin satu wilayah, mereka juga menjadi imam sholat. Itu yang dilakukan di masa lampau. Siapa yang diangkat menjadi amir, menjadi pemimpin, menjadi gubernur, maka mereka juga menjadi imam sholat. Ini penduduk Ahlu Kufah mengatakan sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak baik, tidak bagus. Padahal ini sahabat. Annahu la yuhsinu yusalli. Akhirnya Sayyidina Umar pecat dengan terhormat dan diganti jabatannya dengan Ammar bin Yasir. Nah, mereka mengatakan sholatnya tidak bagus. Sayyidina Umar penasaran, masa Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya tidak baik, cara sholatnya tidak benar? Maka diutuslah utusan, fa arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula'i yaz'amuna annaka la tuhsinu tusalli. Sayyidina Umar bertanya, wahai Aba Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang ini, yaitu penduduk Kufah, mereka menganggap engkau itu solatnya, cara solatnya tidak benar, tidak baik. Qala amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha usalli salatul isya. Beliau mengatakan, saya demi Allah, saya solat menjadi imam itu menggunakan cara solatnya Rasulullah. Saya tidak mengurangi sedikit pun cara solatnya Nabi. Kalau solat Isya, kata beliau, usolli salatul isya fa arkudu fil ulayain. Di solat Isya 2 rakaat awal saya panjangkan. Wa ukhifu fil ukhrayain, dan di 2 rakaat terakhir saya ringankan. Artinya sunnah 2 rakaat awal, sunnahnya kita baca surat setelah Fatihah, ya. 2 rakaat akhir baca Fatihah saja disunnahkan. Makanya yang di akhir lebih cepat bacaannya. Nah, itu dipraktikkan oleh Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata Sayyidina Umar, dzaka zannu bik ya Aba Ishaq. Itu sesuai dugaanku kepadamu ya Aba Ishaq. Mana mungkin kamu sholatnya berantakan? Kamu belajar langsung cara sholat kepada Nabi, sholat bersama Nabi. Kok bisa orang Ahlu Kufah mengatakan sholat tidak baik, tidak benar cara sholatnya? Itu sudah sesuai dugaanku kepadamu, kata Sayyidina Umar. Dzaka dhannu bik ya Aba Ishaq. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Maka Sayyidina Umar mengutus beberapa orang menemani Sa'ad ibn Abi Waqqas kembali ke Kufah. Datangi setiap masjid, tanya orang-orang yang ada di masjid itu, betul gak sholatnya Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ini berantakan, sholatnya tidak benar, itu cara sholatnya. Maka didatangi setiap masjid yang ada di Kufah. Fasa'ala anhu ahlal Kufah wa lam yada' masjida illa sa'ala anhu wa yuthnuna alaihi ma'rufa hatta dakhala masjida li Bani Abs. Ternyata ketika ditanya kepada jamaah di setiap masjid yang ada di Kufah, mereka memuji Sa'ad bin Abi Waqqas hingga beliau masuk ke satu masjid milik Bani Abs, ya, Bani Abs.
Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah. Lalu berdiri seorang laki-laki bernama Usamah ibnu Qatadah, yukna Aba Sa'dah, dengan kunyah Aba Sa'dah. Qala amma idza nashattani fa inna Sa'da kana la yasiru bisariya wa la yaksimu bisawiya wa la ya'dilu fil ghadiyah. Kata Usama tadi bin Qatadah, kalau kamu bertanya kepada kami tentang Sa'ad, dia tidak pernah keluar berperang, juga tidak pernah membagi harta rampasan perang dengan adil, dan juga dia tidak adil dalam menetapkan hukum. Qala Sa'ad, amma wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Sa'ad merespon, saya akan doa 3 doa kepadamu. Allahumma in kana abduka hadza kadhiba, jika hambamu ini berdusta. Yang pertama kata beliau, saya akan berdoa. Ya, beliau mengatakan jika orang ini berdusta, qama riya'an wa sum'ah, dia berdiri karena riya, karena sum'ah, maka saya akan meminta kepada Allah, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya, wa atil fagrahu, panjangkan kefakirannya, wa arridhu bil fitan, dan berikan dia fitnah-fitnah. Seandainya yang diucapkan itu betul. Ini yang doa sahabat yang pernah minta tips kepada Nabi agar doa itu mustajab. Dia pernah ketemu Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar doa saya mustajab. Kata Nabi, atib mat'amak takun mustajaba da'wah, perbaiki makanan yang masuk ke perutmu, niscaya doamu akan mustajab. Diamalkan oleh beliau Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga terkenal sebagai salah satu orang yang doanya mustajab. Jadi orang ini mengatakan, oh Sa'ad itu tidak baik, maksudnya begitu, orangnya tidak baik. Kata Sa'ad, kalau benar yang kamu katakan saya tidak baik, saya akan berdoa dengan 3 tadi. Kalau memang kau berdusta, kamu akan umur panjang, tapi umur panjang dalam kefakiran, dan umurmu panjang dalam segala fitnah. Itu kata Sa'ad dalam doanya. Wa kana ba'du idza su'il yaqul syekhun kabir maftunun asobatni da'watu Sa'ad. Ternyata waktu berjalan, ya, waktu berjalan, orang ini tua sekali, panjang umurnya. Akhirnya dia katakan apa? Saya panjang umur jadi orang yang sangat tua, tapi hidup saya maftunun, penuh dengan fitnah dan ujian. Gara-gara doanya Sa'ad. Kata dia begitu. Berarti doanya Sa'ad diijabah. Saking tuanya orang ini, berkata periwayat hadis yang meriwayatkan dari Sayyidina Jabir, fa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibah ala ainai minal kibar. Saya saksi mata, saya melihat orang itu saking tua, alis di matanya itu sampai menutup matanya. Dia punya alis panjang sampai menutup mata, artinya saking tuanya orang itu. Dan orang ini diberikan fitnah apa? Wa innahu la yata'arradu lil jawari fi tariq yagmizuhunna. Senang ganggu budak-budak perempuan yang lewat di jalan. Ada perempuan-perempuan yang lewat di jalan, dia selalu ganggu itu perempuan-perempuan dan menggoda mereka. Nah, ini kenapa? Ini namanya kualat. Sama orang soleh berdoa, orang soleh di sini sahabat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas
difitnah bahwa dia orang yang tidak baik, kemudian saat berdoa Allah ijabah. Orang itu usianya panjang tapi perilakunya tidak baik. Nah, makanya doa kaum solihin itu sangat berbahaya dalam satu sisi ya. Sebagaimana Sayyidina Ali dulu pernah di dalam manaqib Al-Imam Hasan wal Husain, ada kitab judulnya Manaqib Al-Imam Hasan wal Husain. Saksi mata juga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Sayyidina Sa'ad saja doanya mustajab, bagaimana Imam Ali? Jadi Sayyidina Sa'ad pernah di satu khimah, di satu kemah. Di dalam ada orang yang tidak suka kepada Imam Ali. Jadi orang ini mengata-ngatain Sayyidina Ali, mencela Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali tidak ada di tempat tersebut, tapi ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan kau hina-hina Sayyidina Ali, jangan. Bahaya. Bisa bahaya kamu. Dia bilang, siapa si Ali? Kenapa harus takut? Waktu dia ngomong seperti itu, tiba-tiba ada kuda lepas. Jadi ada kuda diikat, talinya lepas tuh kuda. Kuda itu lari, ini kemah banyak. Tapi kuda ini hanya target kemahnya orang itu. Di situ ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk itu kuda, diinjak orang itu sampai mati. Kontan saat itu juga. Itu riwayat dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya kalau doanya Sayyidina Sa'ad masih lumayan lah, nanti sudah tua kena ujian kan. Tapi Imam Ali kontan saat itu, dia menghina Sayyidina Ali. Saat itu juga orang itu diinjak oleh seekor kuda sampai mati. Dan yang meriwayatkan peristiwa tersebut adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas.